Selamat pagi, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Igusti Nyoman Bagus Rama Mahamerta, NIM 115. Saya Igede Budiarto, NIM 181. Saya Deo Gede Jimbar Nugraha, NIM 151. PSK 19 aset tak berwujud. Ruang lingkup dikecualikan dalam penerapan PSK 19. Aset keuangan PSK 50, hak penambangan PSK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui, aset tidak berwujud yang diatur standar lain, goodwill PSK 22. Definisi aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas. Aset moneter adalah kas dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Definisi aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau tujuan administratif. Contoh aktiva tidak berwujud: intangible asset, trademark, license, franchise, goodwill, copyright, dan brands. Selanjutnya, tujuan PSAK 19 untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Manfaat ekonomis. Yang pertama, manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Prinsip umum. Dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut, yang pertama, memenuhi definisi aset tidak berwujud. Yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan. Aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika: yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Dalam menilai kemungkinan, yang pertama, menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, estimasi terbaik manajemen. Selanjutnya, aset tidak berwujud internal. Di sini, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi dua tahap. Yang pertama, riset. Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaharuan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Selanjutnya, masa manfaat aset. Yang pertama, terbatas. Jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, maka aset diamortisasi. Yang kedua, tidak terbatas. Berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat tak terbatas, berbeda dengan tak terhingga, maka aset tidak diamortisasi. Selanjutnya, penghentian dan pelepasan. Aset dihentikan pengakuannya ketika: yang pertama, dalam proses pelepasan; yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Di sini, keuntungan dan kerugian telah diakui di laporan laba rugi. Selanjutnya, ada pengungkapan. Untuk aset tak berwujud, tak terbatas, yang pertama, jumlah tercatat dan alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas. Yang kedua, untuk yang menggunakan metode revaluasi, alasannya pengungkapannya: yang pertama, tanggal efektif revaluasi; kedua, jumlah tercatat yang direvaluasi; jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya; selanjutnya, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode; dan terakhir, metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4, kelas 5B di 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan PSAK 19 Aset Tak Berwujud. Adapun anggota kelompok 4 adalah Aniswari Dewi, Arisa Putra, Meliana Sativa Sandi. Tanpa membuang waktu, presentasi akan kami mulai. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dewa Bagus Made Arisa Putra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian dari aset tidak berwujud PSAK 19. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari aset tidak berwujud, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa hal yang dikecualikan dari penerapan PSAK 19. Yang pertama, aset tidak berwujud yang diatur standar lain. Dalam hal ini seperti goodwill yang diatur dalam PSAK nomor 23, kemudian aset keuangan yang diatur dalam PSAK 50, dan hak penambangan yang diatur dalam PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui. Pengertian aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik atau memenuhi kriteria keteridentifikasian, pengendalian, dan masa manfaat. Adapun kriteria dari keteridentifikasian adalah sebagai berikut. Kriteria pengendalian sebagai berikut. Kemudian kriteria masa manfaat mencakup hal sebagai berikut. Adapun contoh aset tak berwujud adalah sebagai berikut. Kemudian bagian pengakuan dan pengukuran. Prinsip umum. Dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut pertama memenuhi kriteria aset tidak berwujud, kemudian memenuhi kriteria pengakuan. Dalam kriteria pengakuan, aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan atas aset tersebut dapat diukur secara andal. Kemudian dalam menilai kemungkinan, yang pertama menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian estimasi terbaik manajemen. Saya Aniswari akan melanjutkan presentasi. Dalam pengakuan dan pengukuran, aset tidak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, dan aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Masing-masing cara perolehan ini memiliki cara pengakuan yang berbeda. Selanjutnya, penentuan aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui dengan mengolokkan proses dihasilkannya aset menjadi 2 tahap, yakni riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Selanjutnya, aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal ini. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. 2. Niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. 3. Kemampuan menggunakan atau menjual. 4. Kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. 5. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. 6. Kemampuan mengukur secara andal pengeluaran terkait aset tersebut. Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, setelah pengakuan awal tadi, entitas harus memilih model penilaian aset tetap tak berwujud, yakni dengan model biaya dan model revaluasi. Pada model biaya, biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi, dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian, pada model revaluasi, nilai wajar akan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Saya Meliana Sativa Sandi akan melanjutkan presentasi. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud berdasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak terwujud, terbatas atau tak terbatas. Terbatas jika jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Masa manfaat tersebut harus diamortisasi. Tak terbatas, berdasarkan dianalisis seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada aset ini antara periode mana aset diharapkan menghasilkan masa manfaat. Terbatas berbeda dengan tak terhingga, tidak perlu diamortisasi. Amortisasi masa manfaat terbatas dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual, atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Amortisasi di jurnal dengan mendebit beban amortisasi, mengkredit aset atau akumulasi amortisasi. Nilai residu direview setiap akhir periode. Perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi, namun akan dilakukan impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Suatu ketika bisa berubah jadi terbatas, pengaruhi perubahan estimasi dan indikasi penurunan nilai. Amortisasi amandemen tahun 2015 dijelaskan pada paragraf 98.
Rugi penurunan nilai diperoleh dari nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Di jurnal dengan mendebit rugi penurunan nilai dan mengkredit aset atau akumulasi penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan dihentikan pengakuan ketika dalam atau proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Keuntungan untuk kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan terdiri dari aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya, masa manfaat terbatas atau terbatas, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto, dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Surat dalam laporan pendapatan komprehensif, penambahan penurunan kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Untuk aset tak terwujud tak terbatas adalah nilai tercatat dan alasan mendukung masa manfaat tak terbatas. Untuk yang menggunakan model revaluasi, tanggal efektivitas revaluasi, jumlah tercatat yang direvaluasi, jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset, dan yang terakhir nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Sekian presentasi dari kami mengenai PSAK 19 aset tak berwujud. Terima kasih. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai PSAK 19 aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun terdapat kontrol dan memiliki keuntungan ekonomis di masa yang akan datang. Aset tak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Contoh aset tak berwujud ada hak paten, copyright, hak pemasaran, software komputer, dan lainnya. Dalam kriteria pengakuan, aset tak berwujud harus diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan, menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta estimasi terbaik manajemen. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. Aset tak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, dan aset tak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tak berwujud internal. Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset menjadi 2 tahap, yaitu tahap riset dan tahap pengembangan. Tahap riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Aset tak berwujud yang timbul dari riset tidak boleh diakui. Pengeluaran riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Aset tak berwujud yang timbul dari tahap pengembangan hanya dapat diakui jika memenuhi kelayakan teknis penyelesaian, kemampuan menggunakan atau menjual, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya, dan lainnya seperti yang tertera. Kapan sih pengeluaran dikapitalisasi? Sejak tahap riset dimulai, lalu tahap pengembangan juga dimulai pada tanggal pertama, hingga kriteria pengakuan terpenuhi di tanggal kedua, pengeluaran dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali. Sejak kriteria pengakuan terpenuhi pada tanggal kedua, hingga aset baru hasil pengembangan siap digunakan pada tanggal ketiga, pengeluaran dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud sesuai biaya perolehan. Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, dan daftar pelanggan yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud, karena tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Pengukuran setelah pengakuan dapat dilakukan dengan 2 model, yaitu model biaya dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai, atau model revaluasi dengan rumus nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya. Entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud tersebut terbatas atau tak terbatas. Masa manfaat terbatas mencakup jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat, di mana aset harus diamortisasi. Masa manfaat tak terbatas maksudnya tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, di mana aset tidak perlu diamortisasi. Masa manfaat terbatas, yaitu pertama, dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, kedua,
dihentikan pada waktu yang lebih dulu antara ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Yang berikutnya sesuai dengan yang tertera pada tampilan ini. Masa manfaat tak terbatas, yaitu pertama, tidak diamortisasi, namun dilakukan impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Kedua, masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Dan yang ketiga, masa manfaat tak terbatas, suatu ketika dapat berubah menjadi terbatas akibat perubahan estimasi dan indikasi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai, yaitu nilai tercatat dikurangi dengan nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan merupakan nilai yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset, yang dijurnal dengan rugi penurunan nilai pada aset atau akumulasi penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan. Dihentikan pengakuan jika dalam proses pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Keuntungan dan kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan. Pengungkapan umum yaitu 1. Aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya. 2. Masa manfaat terbatas atau tak terbatas. 3. Metode amortisasi. 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. 5. Unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif. 6. Penambahan, pengurangan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. 7. Untuk aset tak berwujud terbatas. 8. Untuk yang menggunakan model revaluasi. 9. Nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PSAK 19, yaitu aset tidak berwujud. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya absen 15 Ida Ayu Putu Tisna Garbania, absen 20 Iko Tutroni Setiawan Sutapa, dan absen 28 Niputu Eka Satyasari. Yang pertama, tujuan. Untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud yang tidak diatur dalam PSAK lain. Pernyataan ini mengatur sebagai berikut. Yang kedua, ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud, kecuali sebagai berikut. Definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter, teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis di masa depan, pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, prinsip umum. Memenuhi definisi aset tidak berwujud, memenuhi kriteria pengakuan. Yang kedua, kriteria pengakuan. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, pengakuisisian dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan secara internal. 6. Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkan aset menjadi 2 tahap. Yang pertama tahap riset dan yang kedua tahap pengembangan. Berikut adalah penjelasan dan contoh dari tahap riset dan tahap pengembangan. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal aset tidak berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Pengakuan beban, pengeluaran untuk aset tidak berwujud harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya kecuali pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud. Beban masa lalu yang tidak diakui sebagai aset. Pengeluaran atau unsur aset tidak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari biaya aset tidak berwujud di kemudian hari. Pengukuran setelah pengakuan. Entitas harus memiliki modal biaya atau modal revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Masa manfaat pertama, masa manfaat terbatas yaitu jangka waktu, jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat dapat diamortisasi.
Kedua, tak terbatas, yaitu tidak ada batas atas periode di mana aset diharapkan menghasilkan manfaat, maka tidak dapat diamortisasi. Amortisasi. Pertama, ada masa manfaat terbatas, yaitu dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Kemudian, metode amortisasi harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset, jurnalnya yaitu beban amortisasi pada aset atau akumulasi amortisasi. Kemudian nilai residu. Nilai residu dapat meningkat ke suatu jumlah yang setara atau lebih besar dari jumlah aset tercatat. Jika hal tersebut terjadi, maka amortisasi yang dibebankan adalah 0. Rugi penurunan nilai yaitu nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Jurnalnya yaitu rugi penurunan nilai pada aset atau akumulasi penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan. Suatu aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya ketika dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Pengungkapan, yaitu sebagai berikut. Aset-aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya, masa manfaat terbatas atau tak terbatas, metode amortisasi, jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Sekian video dari kami mengenai PSAK 19 yaitu aset tidak berwujud. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dian. Saya Thalia. Saya Intan. Kami akan menjelaskan PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Adapun tujuannya, mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang dimana mensyaratkan entitas untuk mengakui aset tak berwujud jika memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup, yang dimana pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud kecuali. Selanjutnya ada definisi. Berikut ini adalah definisi yang sering digunakan dalam pernyataan ini seperti. Selanjutnya ada aset tak berwujud, ada keteridentifikasian dan pengendalian. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran dari aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan daripada aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Selanjutnya ada aset tak berwujud dapat diperoleh dari. Berikut ini adalah bagian-bagian penjelasan singkatnya. Selanjutnya pengakuan beban dari aset tak berwujud. Pengeluaran atas aset tak berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya kecuali. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Thalia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran setelah pengakuan. Entitas memilih model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Berikut ini adalah perbedaan antara model biaya dengan model revaluasi dalam mencatat aset tak berwujud. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada umur manfaat. Entitas harus memilih apakah umur manfaat aset tak berwujud merupakan umur manfaat terbatas diamortisasi atau umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Pada aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, mengatur tentang periode dan metode amortisasi, nilai residu, serta penelaahan periode dan metode amortisasi. Selanjutnya, pada aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, mengatur tentang penelaahan penilaian umur manfaat dengan penjelasan singkat sebagai berikut. Sekian penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterpulihan jumlah tercatat, rugi penurunan nilai. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Selanjutnya untuk penghentian dan pelepasan, aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi di masa depan.
Lalu untuk keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan jika ada dan jumlah dihentikan pengakuannya. Pada pengungkapan, berikut ini adalah beberapa hal yang diungkapkan oleh entitas untuk setiap kelas aset tak berwujud yang dipisahkan antara aset tak berwujud dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Selain itu, entitas juga mengungkapkan beberapa hal untuk aset tak berwujud yang dicatat pada jumlah revaluasi. Pada tanggal efektif dan ketentuan transisi, entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Dan jika terjadi pertukaran aset yang diukur sebelum tanggal efektif pernyataan ini, maka entitas tidak perlu menyajikan kembali jumlah tercatat aset yang diperoleh. Berikut ini adalah ilustrasi pada aset tak berwujud. Yang pertama, daftar pelanggan yang diperoleh. Untuk ilustrasi yang selanjutnya adalah paten yang diperoleh entitas dengan masa kadaluarsa 15 tahun. Dan untuk ilustrasi yang terakhir adalah merek dagang untuk lini produk yang diperoleh beberapa tahun lalu dalam kombinasi bisnis. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. PSAK 19 Aset Tidak Berwujud. Pembahasan pada PSAK 19 meliputi definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Ruang lingkup PSAK 19 merupakan pengecualian dari penerapan PSAK 19 yang meliputi aset tidak berwujud yang diatur standar lain atau goodwill pada PSAK 22, kemudian aset keuangan pada PSAK 50, dan yang terakhir hak penambangan atau PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Pengertian aset tidak berwujud, di mana aset tidak berwujud merupakan non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik atau keteridentifikasian. Kemudian, segala sesuatu yang dimiliki perusahaan akan dapat dikontrol dan mengakibatkan keuntungan ekonomis di masa yang akan mendatang. Pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada prinsip umum, di mana dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas menunjukkan bahwa item tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya ada kriteria pengakuan, di mana aset tidak berwujud harus diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Dalam menilai kemungkinan, kita bisa menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menggunakan estimasi terbaik manajemen. Pengakuan dan pengukuran dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Selanjutnya, pengakuisisi dengan hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan internal. Dan yang terakhir, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal. Aset tidak berwujud dalam kategori internal, di mana dalam menentukan apakah aset tidak berwujud yang dihasilkan internal dan memenuhi syarat untuk diakui. Estimasi menggolongkan proses yang dihasilkan aset dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap riset, di mana tahap riset merupakan penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Selanjutnya ada tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan merupakan penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, dan jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Aset tidak berwujud dihasilkan internal dalam kategori pengembangan, di mana aset tidak berwujud yang timbul dari kegiatan pengembangan diakui jika dan hanya jika terpenuhi semua hal ini. Yang pertama, kelayakan teknis penyelesaian. Yang kedua, niat menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Yang ketiga, kemampuan menggunakan atau menjual. Yang keempat, kemungkinan besar menghasilkan manfaat ekonomis masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, sumber daya lain untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjualnya. Dan yang terakhir, kemampuan mengukur secara handal pengeluaran terkait aset tersebut. Selanjutnya
Selanjutnya, kapan pengeluaran dikapitalisasi? Yang pertama ada riset, yang kedua ada pengembangan 1, yang ketiga ada pengembangan 2, di mana dari riset ke pengembangan 1 dibebankan dan tidak dapat disajikan kembali, sedangkan pengembangan 2 dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau sama dengan biaya perolehan. Untuk keterangan tanggal 1, ada riset di mana itu tahap pengembangan dimulai, sedangkan tanggal 2 ada pengembangan 1 di mana kriteria pengakuan terpenuhi, sedangkan untuk tanggal 3 ada pengembangan di mana untuk tanggal aset baru hasil pengembangan sudah siap digunakan. Pengukuran setelah pengakuan diperlakukan sama seperti PSAK 16 aset tetap, di mana PSAK 16 aset tetap dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama modal biaya, yang kedua modal revaluasi. Modal biaya meliputi biaya perolehan, akumulasi, amortisasi, dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Sedangkan modal revaluasi meliputi nilai wajar, akumulasi amortisasi, dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Masa manfaat. Pengukuran setelah pengakuan awal aset tak berwujud didasarkan pada usia manfaatnya, serta entitas harus menilai apakah masa manfaat dari aset tak berwujud. Entitas dapat dikatakan memiliki masa manfaat terbatas jika jangka waktu atau jumlah produksi dan jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaat. Sedangkan, entitas dapat dikatakan tidak memiliki masa manfaat terbatas jika yang pertama berdasarkan analisis seluruh faktor relevan, yang kedua tidak ada batas yang dilihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat, yang ketiga tak terbatas berbeda dengan tak terhingga. Amortisasi. Masa manfaat terbatas yang pertama dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Yang kedua dihentikan pada waktu yang lebih dulu ketika aset digolongkan sebagai tersedia untuk dijual pada PSAK 58 atau tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya. Yang ketiga, metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset dengan jurnal beban amortisasi pada aset akumulasi amortisasi. Kemudian nilai residu direview setiap akhir periode dan perubahan nilai residu diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi pada PSAK 25. Selanjutnya, masa manfaat tak terbatas. Yang pertama, tidak diamortisasi, dilakukan impairment test setiap tahun dan kapanpun bila ada indikasi penurunan nilai. Yang kedua, masa manfaat ditelaah setiap akhir periode. Yang ketiga, masa manfaat tak terbatas jika suatu ketika bisa berubah jadi terbatas yang diakibatkan perubahan estimasi dan indikasi penurunan nilai. Amortisasi yang sudah diamandemen pada tahun 2015 Part 98A, B, dan C. Yang pertama, penggunaan metode amortisasi yang berdasarkan pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas yang menggunakan aset tak berwujud diduga tidak tepat karena mencerminkan faktor-faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian manfaat ekonomik yang terkandung dalam aset tak berwujud. Yang kedua, dasar pemilihan metode amortisasi yang sesuai dengan paragraf 98 adalah jika mencerminkan perkiraan pola pemakaian manfaat ekonomik. Dan yang terakhir, dalam keadaan di mana faktor pembatas paling dominan yang inheren pada aset tak berwujud adalah pencapaian ambang batas pendapatan, maka pendapatan yang akan dihasilkan dapat menjadi dasar yang tepat untuk amortisasi. Penghentian dan pelepasan. Di mana dalam PSAK 19 aset tidak berwujud, dihentikan pengakuannya ketika dalam pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Kemudian, keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Pengungkapan. Untuk pengungkapan umum, yang pertama ada aset yang dihasilkan internal dengan yang lainnya, yang kedua masa manfaat terbatas atau tak terbatas, yang ketiga metode amortisasi, yang keempat jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode, yang kelima unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, dan yang terakhir penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Lanjutan pengungkapan. Untuk aset tak berwujud tak terbatas meliputi jumlah tercatat, yang kedua alasan yang mendukung masa manfaat tak terbatas, dan untuk yang menggunakan model revaluasi, yang pertama ada tanggal efektif revaluasi, yang kedua ada jumlah tercatat yang direvaluasi, yang ketiga jumlah tercatat yang diakui apabila diukur dengan metode biaya, yang keempat ada jumlah surplus revaluasi awal dan akhir periode, dan yang terakhir metode dan asumsi dalam mengestimasi nilai wajar aset, serta nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Sekian presentasi PSAK 19 aset tidak berwujud dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Halo semua, kami dari kelompok 4 dari kelas RPLB 4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali akan mempresentasikan PSAK 19 mengenai aset tak berwujud. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Niputu Erlin Cahyani Putri, nomor absen 16. Saya Sri Silviani, absen 33. Nama saya Anggita, absen 34. Perkenalkan, nama saya Nilubuku Ege Marangi, absen 36. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik yang memenuhi unsur keteridentifikasian, pengendalian sumber daya, dan adanya manfaat ekonomis masa depan. Contohnya, lisensi, hak paten, film, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam mengakui suatu pos sebagai aset tak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa pos tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan memenuhi kriteria pengakuan. Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, aset tak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, akuisisi melalui hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan secara internal, dan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya, untuk pengeluaran atas aset tak berwujud diakui sebagai beban, namun untuk beban masa lalu tidak boleh diakui sebagai aset. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran setelah pengakuan berdasarkan PSAK 19 menyatakan bahwa ada dua model pengukuran dalam aset tak berwujud, yaitu model revaluasi dan model biaya. Untuk model biaya akan diukur berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai aset. Sedangkan untuk model revaluasi akan diukur berdasarkan nilai wajarnya. Sedangkan untuk umur manfaat dari aset tak berwujud sendiri ada dua, yaitu terbatas dan tak terbatas. Terbatas di sini dimaksudkan suatu aset dinilai berdasarkan jumlah unit produksi yang akan dihasilkan pada periode mendatang dan perlu dilakukan amortisasi setiap akhir periodenya. Sedangkan untuk aset tak berwujud memiliki umur manfaat tak terbatas sendiri tidak perlu diamortisasi. Jadi, apa sih itu amortisasi? Amortisasi sendiri merupakan suatu model untuk menggambarkan konsumsi masa manfaat dari suatu aset. Dan untuk nilai residu sendiri perlu dilakukan review setiap akhir periode. Baik, yang selanjutnya adalah PSAK 19 mengenai aset tak terwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi, disyaratkan menguji penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terjadi indikasi penurunan nilai. Umur manfaat ditelaah setiap tahun dan umur manfaat tak terbatas suatu ketika berubah menjadi terbatas apabila ada perubahan estimasi ataupun indikasi penurunan nilai. Kemudian, keterpulihan jumlah tercatat rugi penurunan nilai. Penentuan suatu aset tak terwujud mengalami penurunan, entitas menerapkan PSAK 48 mengenai penurunan penilaian aset. Kemudian saya lanjutkan dengan penghentian dan pelepasan. Aset tak berwujud diberhentikan pengakuannya jika dilepas ataupun ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian diakui di laporan laba rugi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengungkapan secara umum. Aset tak berwujud diklasifikasikan menjadi aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset lainnya. Hal-hal yang diungkapkan berupa yang pertama, umur manfaat, yang kedua, metode amortisasi, yang ketiga, jumlah bruto dan akumulasi amortisasi, yang keempat, pos yang terdapat dalam laba rugi, yang kelima, rekonsiliasi pada awal dan akhir periode. Hal-hal yang diungkapkan pada aset tak berwujud tidak terbatas berupa yang pertama, jumlah tercatat, yang kedua, alasan penilaian umur tidak terbatas. Hal-hal yang diungkapkan entitas jika mencatat aset tak berwujud dengan metode revaluasi, yang pertama, tanggal efektif revaluasi, yang kedua, jumlah tercatat revaluasi, yang ketiga, jumlah tercatat menggunakan metode biaya, yang keempat, jumlah surplus revaluasi pada awal dan akhir periode. Tanggal efektif berlakunya PSAK 19 revisi 2015 yaitu sejak atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.